kawan Sonen Mesin, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus corona. Nah, kali ini Sonen Mesin sedang berada di Suzuki. Kita akan membahas salah satu produk unggulan dari Suzuki, yakni Carry. Tapi Carry kali ini spesial banget karena hadir dalam dua tipe, yakni Carry Blind Van dan juga Carry Minibus. Gimana keunggulan kedua produk tersebut nanti kita akan ulas satu persatu, dan juga apa keistimewaannya, karena dua model ini peruntukannya beda. Yang satu untuk angkut barang yang blind van, yang satu lagi minibus untuk angkut penumpang. Nah, jangan kemana-mana, simak terus video ini. Nah, sekarang kita akan ngebahas yang pertama kali Carry Minibus dulu. Kalau kalian bisa lihat, basis dari mobil ini adalah Carry Pickup, tapi yang sebelum facelift, yang tahun 2020. Tapi kalau konsumen membeli mobil ini akan diberikan model yang 2021 yang facelift, karena yang facelift. Terus kita lihat bagian depannya ini lihat mewah, udah ada lapisan chrome-nya, tapi ini sebenarnya cover. Jadi di dalamnya masih ada grill yang bahannya plastik. Terus ini juga mobil ini dipasarkan dengan harga sekitar 250 juta, tapi untuk harga masih bisa berubah sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen. Jadi kalau ada yang mau memesan mobil ini harus bisa diminta spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nanti harganya akan mengikuti spesifikasi dari model yang diminta. Nanti karoseri, jadi mobil ini dibuat oleh karoseri yang akan menyesuaikan kebutuhan konsumen tersebut. Oke, kita lihat di bagian sampingnya. Nah, di bagian sampingnya itu kalau kawasan yang sering lihat, terlihat modern banget ya. Jadi kayak MPV mewah masa kini lah. Kaca depan, kaca sampingnya itu dari bagian tengah sampai bagian belakang full kaca, jadi nggak ada pilar lagi yang kelihatan rapi, terlihat elegan. Tapi sayangnya velgnya masih menggunakan velg kaleng, jadi ukurannya ring 13. Tapi kalau kalian mesin mau upgrade velgnya dengan velg aftermarket, itu bakalan keren banget karena desain bodinya itu udah ngedukung. Jadi tinggal ganti velg aja udah nendang banget lah tampilannya. Kita dari Sonen Mesin menyarankan, karena ini velgnya ukuran ring 13, peningkatannya itu maksimal ring 16. Jadi masih bisa pakai ban yang ukurannya tebal, profilnya tebal, karena mobil ini memang ditujukan untuk ngangkut banyak penumpang. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan ban yang tipis. Jadi idealnya maksimal ring 16 itu udah pilihan yang aman dan masih bisa nyaman juga. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, sekarang tampilan belakangnya kita lihat simple tapi terlihat harmonis semua ya. Jadi kacanya ukurannya juga pas, terusnya lampu belakangnya juga desain vertikal gitu, terlihat proporsional untuk di bagian belakang. Jadi meskipun simple masih terlihat enak dilihat, keren. Nah, di bawah sini juga udah ada reflektor, jadi memang memenuhi persyaratan dari pemerintah untuk pemasangan reflektor ini. Nah, sekarang kita coba langsung lihat ke bagian dalamnya aja. Nah, salah satu keunggulan dari Carry Minibus ini adalah penggunaan sliding door. Jadi pintunya udah pintu geser, ini menambah kenyamanan, karena kalau di parkiran sempit akses keluar masuknya itu lebih mudah. Jadi nggak usah buka pintu lagi ke samping, cukup geser ke belakang, itu akses keluar masuknya jadi lebih mudah. Kita langsung masuk aja yuk. Nah, sekarang saya udah coba duduk di bagian dalam.
di bagian belakang. Jadi memang tadi yang sudah saya sebutkan, carry minibus maupun blind van itu basisnya dari carry pickup. Jadi dari carry pickup dilakukan proses modifikasi atau melalui karoseri. Jadi nanti konsumen bisa memilih konfigurasi dari tempat duduknya. Kali ini yang saya review konfigurasi tempat duduknya 2, dan 3 di belakang. Tapi nanti bisa menyesuaikan oleh permintaan konsumen. Nah, di bagian dalamnya ini ruang kepalanya tuh tinggi, jadi nyaman banget, nuansa leganya terasa banget. Makin mewah karena dilengkapi dengan ambient lamp, jadi warna biru ini nuansanya nyaman banget. Saat ini penggunaan gadget tidak dapat dipungkiri penting banget, jadi untuk penggunaan handphone atau perangkat elektronik lain. Nah, selama perjalanan bila ada yang kehabisan daya, Suzuki telah menyiapkan port USB di beberapa titik. Di bagian belakang ini setidaknya tadi saya lihat ada 4 port USB yang siap untuk digunakan mengisi daya ponsel. Ini cukup membantu sekali. Terus juga tempat penyimpanannya banyak, ada setiap sisi kursi juga ada tempat penyimpanan untuk handphone ataupun barang-barang kecil lainnya. Terus juga di bagian belakang ada stiker ukuran 4 inci, jadi ada 2 di kanan sama kiri. Nah, terus juga keunggulan dari interior mobil ini, AC-nya, ventilasi AC yang untuk di bagian belakang itu berada di bagian samping. Jadi biasanya kalau double blower mobil itu di bagian tengah, hembusannya langsung ke belakang. Ini di setiap sisi dari penumpang ada ventilasi udara yang siap menghembuskan udara dingin. Tarikan carry minibus ini terbilang responsif karena dibekali mesin K15B berkapasitas 1500 cc. Tenaga yang dihasilkan berada di angka 95 horsepower pada putaran mesin 5600 rpm dan torsinya 135 Nm pada putaran mesin 4400 rpm. Nah, kita sekarang ke mobil yang satu lagi, jadi Suzuki Carry Blind Van. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan di awal, Suzuki Carry Blind Van ini digunakan untuk mengangkut barang. Jadi cocok banget untuk perusahaan ekspedisi yang mobilitas tinggi, untuk mengantar barang dalam jumlah banyak, tapi butuh mobil yang dimensinya simple, dimensinya nggak terlalu besar. Ini rasanya cocok banget Suzuki Carry Blind Van ini. Harganya sekitar 220 juta, tapi itu tadi sama kayak yang versi minibus, harganya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi nanti perusahaan karoserinya akan menyesuaikan kembali spesifikasi serta harganya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, kita lihat dari bagian depannya nyaris tidak ada perbedaan, hanya tadi pemanis di bagian grill. Bagian samping kita lihat velgnya juga menggunakan velg yang sama, velg kaleng. Mobil ini panjangnya sekitar 4,4 meter, lebarnya 1,6 meter, tingginya 2,1 meter. Jadi dimensinya terbilang cukup kompak untuk melewati jalan-jalan kecil di perkotaan. Nah, sesuai namanya Blind Van, mobil ini di bagian sampingnya tidak dilengkapi dengan kaca, jadi tertutup. Kali ini yang model Suzuki Carry ini ditutupi sama plat, jadi benar-benar nggak bisa melihat keluar. Nah, kita coba buka bagian dalamnya. Kosong kopong, tapi kosong kopong karena memang ditujukan untuk mengangkut barang. Menariknya, lantainya ini rata, jadi kalau untuk akses penempatan barang itu memiliki keunggulan tersendiri. Jadi
penyimpanan barangnya bisa lebih optimal karena memiliki lantai yang rata. Nah, bagian dalamnya itu luas banget, jadi dari pintu bagasi sampai ke partisi tengah itu, jadi di bagian tengahnya itu masih tertutup karena menggunakan basis carry pickup, jadi bagian belakangnya itu masih terlihat jelas, ada kacanya. Itu juga sesuai dengan peraturan pemerintah yang untuk segi safety, jadi biar kalau ada terjadi accident, barang-barang yang di bagian belakang itu tidak terlempar ke bagian supir atau penumpang depan, jadi safety-nya di situ. Terus juga dari tutup bagasi sampai ke partisi itu sekitar 2,5 meter, lebarnya tadi 1,6 meter, dan tingginya 1,3 meter, jadi cukup luas untuk mengangkut barang-barang. Supaya kelihatan lebih semarak lah. Kalau ini memang sudah cakep sih, lampu penerangan sudah LED, ya, jelasnya sudah LED, pakai seat, benar-benar nyaman. Oke, bisa.